Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini kita belajar yang selanjutnya, yaitu bab 2 tentang metabolisme. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari metabolisme, untuk mengetahui macam-macam dari metabolisme, kemudian katabolisme yang nanti akan kita pelajari mengenai pengertiannya, juga macam-macam beserta tahap-tahapnya. Yang keempat adalah anabolisme, yaitu pengertian macam-macam beserta tahap-tahapnya. Metabolisme adalah keseluruhan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam metabolisme, komponen yang terlibat yaitu enzim. Adapun sifat-sifat enzim yaitu dipengaruhi oleh suhu dan pH, bekerja secara bolak-balik, bekerja secara spesifik, diperlukan dalam jumlah sedikit, berupa koloid, dan dapat digunakan berulang-ulang. Enzim dalam bekerjanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teori kunci gembok atau lock and key. Yang kedua adalah teori ketepatan induksi atau induksi fit. Yang dimaksud dengan teori kunci gembok yaitu apabila sisi aktif enzim sama dengan sisi aktif substrat. Enzimnya adalah ini dan yang biru ini adalah substrat, di mana yang sisi aktif itu adalah ini. Jadi ini sisi aktif yang bagian ini harus sama dengan ini, sehingga nanti kalau ketemu itu pas seperti kunci dan gemboknya. Yang kedua adalah teori ketepatan induksi, yang mana sisi aktif enzim bersifat fleksibel atau menyesuaikan dengan sisi aktif substrat. Ini adalah enzim yang kuning dan yang hijau ini adalah substrat. Jadi ini sisi aktif enzim yang pertama itu bentuknya seperti ini, substratnya seperti ini, jadi enzim yang menyesuaikan. Jadi ini beda dengan yang ini, menyesuaikan. Ini yang disebut dengan teori ketepatan induksi. Berikutnya, metabolisme dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah anabolisme, yang kedua katabolisme. Anabolisme itu memerlukan energi, katabolisme melepaskan energi. Dan anabolisme contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan katabolisme ini contohnya adalah respirasi, yang mana respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Dalam respirasi nanti akan ada 4 tahap. Yang pertama tadi adalah katabolisme. Katabolisme adalah suatu reaksi pengeruan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, disertai bantuan enzim. Contohnya yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob, tadi sudah kami jelaskan. Aerob itu artinya yang menggunakan oksigen, sedangkan anaerob tidak menggunakan oksigen. Berikutnya,
Dalam respirasi aerob ada 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, dan yang ketiga adalah siklus Krebs, yang terakhir transport elektron. Ini nanti kalian cari apa yang dimaksud dari masing-masing ini. Silahkan kalian cari, kalian tulis di buku catatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.